Wat tataffulu fil walaimi wa huwa ad-dukhulu bi ghairi iznin au adkhaluhu hayaan. Wasti'maluhu, dan termasuk daripada maksiat-maksiat badan adalah memakainya dia seseorang al-luqatah, barang temuan, qabla ta'rifi, sebelum ia memperkenalkannya atau mengumumkannya, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Ini adalah bahagian daripada maksiat badan. Ketika menemukan barang temuan, lalu kemudian langsung dipakai, langsung digunakan, langsung dimanfaatkan, sebelum ia mengumumkannya terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha, itu hukumnya haram. Sebahagian orang awam mengira ketika ia menemukan barang yang hilang milik seseorang, lalu dia menemukannya, kemudian dia langsung memilikinya atau menganggapnya itu miliknya. Itu tidak boleh. Ketika sedang berjalan, lalu kita menemukan ada HP jatuh milik orang lain, lalu kita ambil, kita miliki sendiri, haram. Atau ketika melihat ada dompet orang kececer, kita ambil, kita lihat ada uangnya, kita pakai, kita belikan kepada sesuatu, haram, gak boleh itu. Menemukan emas di jalanan, ada giwang atau kalung atau gelang orang yang kececer, kita ambil, kita jual dan kita pakai uangnya, haram, itu tidak boleh. Orang awam mengira itu adalah rezeki nomplok, dan itu memang terjadi. Kasihan, dulu pernah, udah lama tapi udah lama sekali, ada orang datang ke rumah, anak muda, dia bilang, Habib, ulun mau bagi-bagi rezeki. Ya, kasihan dia, niatnya baik. Kenapa, kata saya, ini buat pian. Dia kasih waktu itu 50.000 rupiah. Saya tanya, kenapa? Bagi-bagi rezeki bagaimana? Dia bilang, waktu kemarin sore saya sedang jalan, saya temukan ada gelang emas di tepi jalan. Terus saya jual. Ukurannya 5 gram apa ya, dia bilang waktu itu. Saya jual. Ya, ini hasil uangnya. Jadi mau saya bagi-bagikan, Bib, dia bilang. Kasihan, dia nggak paham di hukum. Ya saya kasih tahu, saya nggak halal menerima duit ini, dan kamu pun tidak boleh menjual emas yang kamu temukan itu. Loh, kenapa, Bib? Kan itu rezeki saya. Enak aja, itu punya orang yang sedang hilang. Orangnya mungkin sampai sekarang masih ribut, masih nyari-nyari barang itu. Toh kamu malah menjualnya. Baru dia paham. Terus saya kasih gambaran, andai kata kamu punya gelang jam, harganya mahal, jam tangan, jatuh. Kira-kira kamu sibuk nggak setiap hari nyari jam tangan yang jatuh itu? Iya, pasti begitu, dia bilang. Akhirnya ada orang lain menemukan dan dia jual. Bagaimana perasaan kamu? Ya saya nggak terima. Nah begitu juga yang punya emas itu. Kenapa kamu jual? Oh, ulun tidak paham, ulun kada tahu, Bib, hukumnya. Ulun kira itu rezeki nomplok. Dia bilang begitu. Akhirnya saya kasih tahu, nggak bisa. Itu namanya luqatah dalam bahasa fikihnya, barang temuan. Kalau laqit itu anak kecil yang ditemukan, itu laqit namanya. Ada anak kecil tidak diketahui orang tuanya, sobiyun manbudh, itu disebut laqit. Tapi kalau barang atau hayawan yang hilang, itu disebut dengan luqatah. Kalau dalam hukum fikih ada 10 macam pembahagian luqatah itu. Ada kalanya itu adalah hayawan, makhluk yang hidup. Ada kalanya itu berupa makanan yang tidak awet, hanya bisa bertahan beberapa hari. Ada kalanya itu berupa barang seperti uang, emas, perak, HP, dompet. Dompet yang ada isinya ya. Kalau dompet kosong lain lagi ceritanya.
cincin, jam tangan dan barang berharga lainnya. Nah, ini ada hukum-hukumnya. Tidak bisa begitu kita menemukannya lalu kita ambil, wah rezeki nomplok, ini kalau saya jual dapat uang sekian juta, enak. Gak boleh, haram itu. Qabla ta'rif, sebelum memperkenalkannya, memberitahukannya atau mengumumkannya. Maksudnya bagaimana? Jika barang itu adalah barang yang berharga dan dianggap sesuatu yang sangat berarti, bukan hal yang hakir atau sepele, wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang itu kemudian mengambilnya, terlebih dahulu memberitahukan dan mengumumkannya. Adapun hukum mengambil barang itu sendiri tidak wajib. Kita melihat ada uang satu babat pekabat, ini puluhan juta, atau HP mahal, itu tidak wajib kita mengambilnya kemudian memberitahukan kepada orang-orang banyak, enggak, sunnah saja. Itu pun bagi orang yang amanat. Tapi kalau sekiranya akan khianat, pas diambil nanti dijual dan dipakai uangnya, haram, nggak boleh. Jadi jika melihat ada barang hilang, kita boleh biarkan saja, boleh kita mengambilnya, tapi kita amanat, dan itu hukumnya sunnah. Setelah diambil nanti ada hal-hal yang harus dilakukan. Gak bisa langsung dimiliki, dijual atau dipakai. Ada hukum-hukumnya itu. Dan ingat, jika barang hilang tersebut ada di depan kamu dan kamu pegang, ambil nggak ya? Tapi sudah dipegang, nggak jadi, taruh aja. Lalu hilang, kamu yang ganti nanti, karena sudah kamu pegang. Makanya jangan diinggut-ingguti. Kalau ada melihat rasa kadakawa amanat dan memberitahukan serta mengumumkannya, udah jangan diambil. Kalau kamu mau laporkan kepada orang yang amanat, itu lebih bagus. Misalnya kan ada kepala desanya kah, atau misalkan ada tokoh masyarakat, tuh ada duit di situ, ulun melihat, nah tuh masih ada lagi ya, ulun kada wani mau ambil. Sebab kalau kamu pegang, kalau kamu taruh lagi hilang, kamu yang ganti rugi, karena sudah disentuh, dipegang oleh tanganmu. Tapi di tengah jalan kalau dibiarkan begitu, pasti nanti akan diambil orang yang nggak paham, orang awam gimana. Jadi kata ulama, caranya boleh, caranya digeser pakai kaki. Jadi geser pakai kaki gini, jangan pakai tangan, digeser pakai kaki. Karena kalau digeser pakai kaki kita tidak memegang. Tapi kalau sudah dipegang, taruh lagi, kamu tanggung jawab. Begitu. Ya, ini asal mula hukum ketika menemukan barang. Kita boleh mengambilnya dan hukumnya sunnah jika kita bisa amanat atau membiarkannya saja. Jangan fudul, biar deh. Gitu. Masa bodoh? Enggak apa-apa. Tapi lebih baik diberitahukan kepada orang lain yang amanat jika kamu tidak bisa amanat. Kalau kamu bisa amanat, kamu ambil, sunnah hukumnya, dapat pahala. Tapi ingat, ada konsekuensi setelah kamu ambil itu, ada konsekuensinya. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Di antaranya adalah mengumumkannya selama 1 tahun. Di mana kita mengumumkan barang tersebut? Di tempat-tempat keramaian, seperti misalnya di pasar. Tentunya di pasar daerah barang itu ditemukan. Jangan barangnya ditemukan di Badan Sari, mengumumkannya di pasar Sungai Danau, nggak nyambung. Jadi di daerah ditemukan barang tersebut, di pasar atau di pintu-pintu masjid, tempat keluar masuk jamaah ketika sedang sholat, atau di tempat-tempat ramai lainnya. Paham? Diberitahukan dan disebutkan sedikit tentang sifat-sifat barang itu.
Misalkan barang yang ditemukan berupa jam tangan. Ya, kita kasih tahu siapa yang merasa kehilangan jam tangan. Jam tangannya itu agak sedikit besar dan terbuat dari logam misalnya. Sudah selesai. Jangan detil-detil. Jam tangannya terbuat dari logam, warnanya silver, mereknya Rolex. Kalau di pasaran harganya tuh 20 jutaan itu. Siapa yang merasa hilang datangi ke rumah, seberataan akhirnya mengaku. Kamu menyebutnya detil banget. Jangan ba'dul awsaf saja, sebahagian sifat-sifatnya saja. Nanti kalau ada orang yang merasa itu miliknya, dia pasti akan datang. Pak, tadi Bapak ada mengumumkan ya di pasar jam tangan yang hilang, atau di masjid. Barangkali itu punya saya, Pak. Oh gitu. Bagaimana ciri-cirinya? Dia akan bilang, kalau yang punya saya itu mereknya Rolex, warnanya silver, bentuknya bulat, dan di tengahnya itu tidak ada jarumnya. Jadi cuma menit dan jam saja, jarum untuk menit dan jam saja, untuk detik nggak ada. Oh, persis sudah itu, sama seperti yang kita temukan. Tanya dulu, kapan hilangnya? Kapan hilangnya? Sehari yang lalu. Oh, bukan berarti, karena ini ditemukan seminggu yang lalu misalnya, ya. Berarti orang ini bohong ini. Atau bukan bohong, berarti bukan itu yang dimaksud oleh orang ini. Karena kita temukan seminggu yang lalu misalnya. Dia mengklaim hilangnya baru sehari. Berarti bukan, pasti bukan. Gak mungkin baru sehari barangnya yang 7 hari yang lalu, gak mungkin kan. Nah gitu caranya, harus ada caranya. Nah, atau misalkan kita menemukan uang dan kita tahu isinya, misalkan 10 juta, ya kita bisa ngasih tahu pengumuman. Bisa sekarang ini enak loh untuk pengumuman melalui media sosial, bisa. Iya, ada barang hilang, ada uang hilang. Barang siapa yang merasa kehilangan uang dengan jumlah yang cukup besar, jangan sebutkan duitnya 10 juta di dalam amplop berwarna coklat. Ya, nanti orang semua mengklaim seperti itu, dan isinya ratusan ribu berataan. Wah, tahu semua orang. Jadi bilang aja uangnya lumayan besar, berjumlah cukup besar. Jadi kalau ada yang merasa kehilangan, datang ke saya. Nanti dia akan datang, orang yang merasa kehilangan itu. Pak, saya dengar pengumuman katanya Bapak menemukan uang hilang. Iya, betul. Kamu kenapa? Kebetulan saya kehilangan uang. Kapan? Tadi pagi. Oh, mungkin sebab saya dapatnya siang tadi, jam 12. Bapak hilangnya jam berapaan kira-kira? Sekitar jam 9-an, saya pulang dari bank. Kebetulan tas saya lupa saya kancing resletingnya. Ternyata setelah saya buka nggak ada lagi, jam 9-an tadi. Oh, mungkin saya menemukannya sih jam 12. Jumlahnya berapa? Saya sih ngambil di bank 10 juta. Oh gitu. Di dalam tas, amplop, atau di kresek plastik? Di amplop coklat dari bank langsung itu. Oh ya, bank apa? Bank BRI. Persis, nggak ada yang salah. Udah kasih, berarti milik dia itu. Iya, ya begitu caranya. Selama berapa lama kita memberitahukan itu? Selama 1 tahun. Dihitungnya dari sejak awal pertama kita memberitahukan dan mengumumkannya. Selama 1 tahun. Kalau kita mengumumkannya, kita menemukannya hari Senin, mengumumkannya hari Jumat. Dari hari Jumat itu dihitung setahunnya, bukan dari Senin. Dihitung 1 tahun dari sejak diumumkan. Cara mengumumkannya setiap hari. Pertama, setiap hari 2 kali. 2 kali. Setiap hari dua kali. Yaitu
awal siang dan akhir siang menjelang malam, pagi dan sore. Itu torofain nahar namanya, dua sisi waktu siang, awal siang, akhir siang. Umumkan, beritahukan. Caranya seperti yang tadi dijelaskan. Sampai 1 minggu, 7 hari seperti itu. Setelah 1 minggu tidak ada juga yang mengklaim, tidak ada juga yang datang, umumkan lagi seminggu, setiap hari, umumkan lagi setiap hari, sekali saja, mungkin hari ini pagi, besok sore, sampai berapa? Sampai 2 minggu seperti itu. Jadi minggu pertama 2 kali diumumkan dalam sehari, minggu kedua sekali-sekali saja, kemudian minggu ketiga maka kita tidak usah setiap hari mengumumkannya, melainkan setiap seminggu sekali atau 2 kali, itu aja. Jadi seminggu sekali aja lagi. Jadi selama 14 hari itu setiap hari, cuma 7 hari pertama 2 kali, pagi dan petang, sampai 1 minggu. 7 hari kedua sekali-sekali saja, mau pagi mau petang silahkan, cuma sekali, 14 hari. Setelah itu belum ada juga yang mengklaim, belum ada juga yang mengaku bahwa HP itu milik dia, atau jam tangan itu milik dia, atau uang itu milik dia, atau sepeda motor itu milik dia misalnya. Nggak ada yang ngaku juga. Maka setiap seminggu sekali saja, atau seminggu 2 kali saja kita mengumumkannya. Seminggu 2 kali, mungkin setiap hari Ahad misalnya, hari libur orang ramai, atau setiap hari Jumat karena orang banyak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sudah, Jumat sama Ahad misalnya. Jumat hari liburnya umat Islam, ya, hari Ahad mungkin hari liburnya Nasrani mungkin ya. Ya kalau di tempat kita sih itu hari liburnya apa? Umum ya, hari liburnya negara mungkin. Jadi begitu. Selama berapa lama itu? Sampai 7 kali 7 minggu. Sampai 7 minggu. 7 kali seminggu, 7 minggu ya. Berapa hari itu berarti? 49 hari ya. Sekitar sampai 49 hari seperti itu. Jadi seminggu 2 kali saja, enggak setiap hari lagi. Itu selama 49 hari. 49 tambah 14 hari berapa berarti? 49 tambah 14 hari berapa? 63 ya. 63 hari. Ya, sekitar 63 hari begitu. Berapa bulan 63 hari? 2 bulan lah kurang lebihnya. 2 bulan 3 hari. Nah begitu ya caranya dalam 2 bulan 3 hari. Nah kemudian tidak ada juga yang mengklaim atau datang kepadanya mengaku bahwa itu miliknya, maka dia mengumumkannya sekarang setiap sebulan sekali gitu. Sebulan sekali, sekiranya tidak ada yang lupa bahwa ada barang hilang yang diumumkan. Sebulan sekali itu mungkin di akhir Jumat misalnya dari setiap bulan sampai setahun, berarti sekitar 10 bulan yang sebulan sekali itu. 2 bulannya tadi hari pertama sampai hari ke-7 2 kali dalam sehari. 7 hari kedua itu hari ke-8 sampai hari ke-14 hanya sekali saja dalam setiap hari. Kemudian sampai 49 hari itu seminggu sekali saja. Gak ada juga yang mengaku sebulan sekali sampai genap setahun. Gak ada juga yang ngaku baru kamu boleh memiliki uang itu. 10 juta tadi milik kamu sekarang. Enak ya. Tapi mengumumkannya setahun. Iya, 1 tahun. 11 bulan diumumkan, sekalinya datang pemiliknya. Udah kasih. Mau gimana kamu? Aduh capek-capek saya 11 bulan ngumumkan. Ya nasib kamu begitu.
Iya, tapi kalau nggak ada yang mengklaim sampai 12 bulan, 1 tahun, kamu berhak memiliki itu. Artinya ponsel tadi sekarang milik kamu. Kalau sudah milik kamu, mau kamu pakai, mau kamu jual, uangnya diambil. Hah? Sepeda motor tadi 1 tahun itu sepeda motor ditunggu-tunggu, nggak ada juga datang pemiliknya. Kenapa? Karena sepeda motornya milik maling sawit. Milik maling kelapa sawit. Maling kelapa sawitnya kabur, sepeda motornya ketinggalan. Diumumkan 10 tahun juga nggak ada datang ngambil. Takut di penjara dia. Umpamanya gitu ya. Nah, jadi kalau 1 tahun diumumkan nggak ada yang mengklaim, udah milik kamu itu. Kamu jual, ambil uangnya. Sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun diumumkan nggak ada juga yang mengklaim. Nah, tapi ingat satu lagi yang harus diingat. Apa itu? Jika nanti di kemudian hari pemilik aslinya datang dan memang betul-betul itu milik dia, meminta kepada kamu, wajib kamu kembalikan itu. Nah ini, jadi milik sementara aja, sementara belum ada yang mengaku. Tapi kalau sampai kamu meninggal dunia nggak ada yang ngaku juga, sudah halalan thayyiban, sudah nggak apa-apa lagi, sudah halal sudah. Ini enggak, misalkan ponsel yang hilang itu 10 tahun yang lalu, ternyata ada yang mengklaim itu. Tahu nggak, ponsel 10 tahun yang lalu itu punya Ulun kebetulan pergi di TKI di Mekah sana, mau pulang lagi terikat kontrak. Sekarang Ulun sudah ke Indonesia. Jadi mana ponsel Ulun yang jatuh itu? Dan mereknya begini, sifatnya begini, tanggal jatuhnya, hilangnya tanggal sekian, persis seperti yang disebutkan. Kamu harus kembalikan itu. Berhubung uangnya HP-nya sudah dijual, ya uangnya kembalikan. Berapa waktu itu kamu jual? 2.500.000, kasih sekarang dia 2.500.000. Nah ini lagi konsekuensinya. Ya ini harus diingat juga. Jangan asyik-asyikan aja. 10 tahun kemudian pemiliknya menagih, ya Pak, wajib kamu kembalikan. Nah ini yang harus diketahui. Sehingga jika langsung jika dia menemukan barang temuan lalu langsung dipakai, dimanfaatkan atau dijual, haram hukumnya. Itu maksiat badan. Itu bukan rezeki nomplok, itu maksiat itu. Ingat, makanya kita harus menuntut ilmu biar paham, biar tahu dihukum. Ya. Kecuali barang itu tidak terlalu berarti menurut uruf, menurut kebiasaan orang banyak. Artinya barang itu dianggap biasalah, tidak seberapa berharga. Misalkan ada uang 2.000-an rupiah di jalan kececer, ya 2.000-an, boleh nggak diambil? Jika itu barang tidak terlalu berarti, kamu ambil boleh, tapi tetap kamu umumkan, tapi nggak nyampe setahun. Masa uang 2.000 diumumkan setahun? Iya, tekor kita. Ya, jadi apa? Sekiranya pemiliknya sudah tidak memikirkan lagi, berapa lama kira-kira? Kalau ada orang kehilangan uang sebanyak 2.000 rupiah, berlalu waktu setengah hari atau mungkin 2 jam, orang nggak akan mikirkan lagi. Ini uangku 10.000, 20.000-an 5 lembar, 2.000-an 5 lembar. Sekarang cuma 4 lembar, 8.000, nggak tahu kemana 2 lembarnya ya. Nggak tahu hilang kemana ya. Ini kita umumkan, ada yang merasa kehilangan uang, ada yang merasa kehilangan uang. Atau orang yang punya uang itu setelah kira-kira berlalu waktu mungkin 1 atau 2 jam, biar dah 2.000 itu kan Bapak jual. Nah itu kamu boleh ambil. Maksudnya sekiranya dia tidak memikirkannya lagi, i'rad namanya. Kalau dia sudah tidak memikirkannya lagi, sudah berpaling daripada uang yang hilang itu, kamu boleh memilikinya. Itu kalau sesuatu yang tidak terlalu berarti. Atau yang tidak ada nilainya, kamu boleh langsung menggunakannya detik itu juga. Tidak ada harganya. Seperti misalkan kalau di dalam kitab-kitab fikih itu,
seperti sebiji sebiji kismis. Kismis ada jatuh sebiji. Punya siapa ya? Makan aja, nggak apa-apa. Di karpet ada buku nasi. Buku nasi siapa itu? Kalau mau makan, makan aja, nggak apa-apa. Siapa yang mikirkan buku nasi? Nah, kalau hal-hal yang semacam ini yang sepele, makan aja. Ini hukum fikih ya. Kalau para sufi, mereka nggak mau. Wara ya. Tapi hukum fikih boleh itu. Tapi kalau orang-orang sufi tasawuf, jangankan segitu. Separuh kismis nggak mau mereka. Karena apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tapi dalam fikih boleh. Gak usah dikenalkan satu biji kismis. Siapa yang kehilangan kismis? Siapa yang kehilangan kismis? Kismisnya sebiji. Gak usah ditakrif, makan aja langsung, nggak apa-apa. Atau buku nasi. Siapa yang kehilangan nasi? Buku nasi. Gak usah. Kalau kamu makan, makan aja. Nah, jadi begitu. Tapi kalau barang itu sangat berharga, yaitu 1 tahun kita mengumumkannya. Tapi kalau tidak terlalu berharga, maka jangka waktunya sekiranya pemiliknya itu berpaling, tidak memikirkannya lagi. Nah, kita misalkan uang itu mungkin 100.000. Kira-kira kalau menurut kebiasaan orang banyak, ketika ada seseorang kehilangan uang 100.000, berapa lama dia mikirkan itu kira-kira? Paling sehari 2 hari. Ya. Aku kehilangan duit 100.000 nah. Tahu di manakah sudah ku cari ke dapat juga. Nah, selama sehari itu yang menemukan tadi mengumumkan, atau selama 2 hari itu. Gak ada yang ngaku juga, udah pakai. Jadi batasannya sekiranya pemiliknya itu a'rad anhu. Artinya dia sudah berpaling, tidak memikirkannya lagi. Maka sebatas itu kita memberitahukan dan mengumumkan uang atau benda yang hilang itu. Jangan dipakai langsung, nggak boleh. Ya, itu luqatah namanya. Sebenarnya kalau kita membahas tentang luqatah itu ada pasal khusus panjang itu. Ada rukunnya, ya, ada rukunnya itu luqatah itu. Ada aksamnya, ada 10 bahagian itu luqatah itu. Masing-masing ada hukumnya. Cuma yang kita bahas tadi itu adalah 1 di antara 10 bahagian. Sudah setengah jam lebih. Ya. Alhasil itu yang sering terjadi. Jadi yang kita bahas yang sering terjadi. Tapi ada juga hayawan nanti. Kalau hayawannya hilang bagaimana? Ada kuda lepas. Jangan langsung dimiliki kuda saya ini, nggak bisa. Kearif juga. Nanti kan kita kalau merasa amanat kita pegang, nanti kamu punya hak untuk memberi makan kuda itu nanti. Atau barang yang ada batas kadaluarsanya, ya, seperti rambutan 1 ikat jatuh di tanah. Rambutan itu nggak bisa 1 tahun. Sampai kehilangan rambutan 1 tahun, 3 hari udah busuk dia. Ada hukum-hukumnya itu. Alhasil tadi yang sudah kita jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi jika kita menemukan barang berharga, tidak bisa kita langsung memilikinya, apalagi memanfaatkannya, menggunakannya, haram, dan itu termasuk ma'asil badan, maksiat badan. Wal julusu ma'a musyahadatil munkari idza lam yu'dzar, dan duduk bersamaan menyaksikan kemungkaran. Jadi duduk ma'a musyahadatil munkar, beserta bersamaan menyaksikan kemungkaran. Idza lam yu'dzar, jika ia tidak berudzur, jika ia tidak berhalangan. Artinya ketika dia duduk melihat kemungkaran di depannya, dia malah santai nonton. Ya, haram itu, dosa. Bahkan jika di dalam suatu resepsi perkawinan ada karaokean yang semacam itu, yang merupakan kemungkaran, ditambah lagi artisnya wanita, ditambah lagi buka aurat, maka hukum menghadiri walimatul urus atau resepsi perkawinan tadi, yang harusnya wajib sekarang tidak wajib lagi, karena ada maksiat, ada kemungkaran di dalam acara resepsi tersebut.
Itu disebut dengan udhrun syar'i. Udhur syar'i namanya. Syariat memperbolehkan kita untuk tidak menghadirinya. Padahal menghadiri walimah atau resepsi perkawinan itu hukumnya wajib. Hari pertama ya. Kalau resepsinya 2-3 hari nggak wajib lagi sudah. Walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udhrin tajib. Di dalam Nazam Zubat oleh Ahmad bin Ruslan, beliau menyebutkan walimatul ursi bisyatin qad nudib, melaksanakan resepsi perkawinan walau hanya dengan seekor kambing itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah walau hanya dengan seekor kambing. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulimu walau bisyatin." Rayakan pernikahan itu, adakan resepsinya walau bisyatin, walau hanya dengan seekor kambing. Lakin ijabatun bila udhrin tajib, tetapi hukum menghadiri resepsi perkawinan tanpa ada udhur, nih ada tanda kutipnya, tanda udhur adalah tajib, wajib hukumnya. Tapi kalau ada udhur, udhur terbagi dua, ada udhur hissi, ada udhur syar'i. Udhur hissi, badan kita sedang sakit, tidak bisa untuk menghadirinya, nggak apa-apa, nggak dosa. Adapun udhur syar'i adalah di saat terjadi kemungkaran, badan sehat, waktu kosong, seandainya hadir bisa, tapi di situ ada karaokean, di situ ada kemungkaran, laki-laki perempuan ngumpul, nyampur kayak kopi sama gula. Udah, gak usah hadir kamu. Kecuali kamu adalah orang yang disegani. Ketika kamu hadir, kemungkaran itu akan hilang. Ustadz misalnya, pas datang si ustadz tadi atau kiai tadi, itu biduannya langsung meluncat pada panggung muka. Si artisnya kabur, lompat dari panggung. Wah, takut sama saya sama kiai itu misalnya. Bagus kalau kayak gitu, berarti kehadiran kamu dapat menghilangkan kemungkaran. Tapi wayah ini jarang ditemukan perempuan yang punya rasa malu seperti itu, hampir nggak ada lagi. Oh, kiainya aja kadang dikedepin mata sama dia. Kurang ajar, kiainya digedipin mata atau didadahin sama si biduan ini. Gak ada malu lagi sudah. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u al-iman. Loh, al-haya'u al-imanu kulluh. Rasa malu itu iman semuanya. Kalau sudah gak ada rasa malu, berarti gak ada iman lagi sudah. Gak tahu di depan ustadz, depan kiai. Orang kadang kiainya juga yang senang, sambil ngetek-ngetek. Sambil ngetek kakinya dengar musik. Naudzubillah. Ya, senang biduannya nyanyi juga. Kiai aja nonton, dia bilang. Hati-hati. Kalau ente jadi tokoh, jadi panutan, jangan macam-macam. Ente guru agama, ente kiai misalnya, malah ikut-ikutan nonton kayak gituan. Ya akhirnya umat ikut juga. Kiai aja begitu. Nah, makanya hati-hati. Apalagi kamu ditokohkan. Tokoh itu biasanya jadi panutan. Jadi apa kata dia, masyarakat ngikut biasanya. Hati-hati. Jaga muru'ah. Muru'ah itu jaga. Reputasi dijaga, harga diri itu dijaga. Kalau kamu muru'ahnya nggak dijaga, kamu hilang keadilannya. Jadi saksi nikah aja nggak sah deh. Nggak punya muru'ah, nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan. Allahu Akbar. Muru'ah itu penting dijaga. Reputasi, harga diri itu penting dijaga. Apalagi kamu orang yang ditokohkan. Muru'ah itu at-takhalluqu bi akhlaqi amsalih. Muru'ah itu berakhlak seperti akhlak orang-orang yang semisalnya dia. Jadi kasta manusia itu beda-beda, tingkatannya beda-beda. Ada kalanya ustadz itu harus begini-begini cara berpakaiannya, cara bergaulnya. Ada kalanya orang itu pengusaha punya cara sendiri. Ada kalanya orang itu adalah seorang yang biasa-biasa saja misalnya. Nah ini masing-masing ada muru'ahnya.
Nggak boleh apa namanya ustadz kiai ikut-ikutan main domino, iya, di pinggir jalan duduk ikut-ikutan main biliar, lain muruahnya salah, rusak muruahnya sudah. Tapi kan saya nggak pakai uang, cuma sekedar hobi dan main-main saja, betul, nggak ada unsur judinya, tapi muruah kamu, marwah kata orang, marwah kamu tercemar, nggak boleh. Kamu kan ustadz, biasa megang kitab, megang stik biliar, gimana ini? Ya biasa ngajak yang baik, malah main-main yang nggak karuan, itu merusak muruah. Jadi nggak boleh duduk menyaksikan kemungkaran idza lam yu'dzar, jika ia tidak berhalangan. Kalau misalkan udzur, saya mau berangkat pulang kampung, naik pesawat, pas naik pesawat pramugarinya pakai rok, waduh, gimana ya, sudah mata ini merem, jangan lihatin. Iya. Naik kapal, di kapal ada karaokean. Ya Allah, kebetulan bangku diisi, kursi diisi. Kalau bisa menghindar, hindari sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, uzur namanya. Tapi tutup aja telinga kamu, tutup mata kamu. Jangan asyik. Ini di dalam yu'dzar ya, jika dia tidak berhalangan, uzur. Wa fi haditsin, di dalam hadis, wa fi hadithi Anas radhiyallahu anhu, di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa ila qinatin yastami'u minha subba fi udhunaihi al-anuku, wal anuku bi dhammin nuni wa bil maddi ar-rasasul mudhabu, rawahu Ibnu Qutaibah. Hadis diriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi dalam sabdanya, man jalasa ila qinatin, barang siapa yang duduk ila qinatin, kepada qinah. Qinah itu penyanyi, biduan, artis, artis perempuan, biduan itu, suka nyanyi-nyanyi di acara-acara, disawer kadang sama orang-orang fusak. Itu qinah, Nabi bilang seperti itu. Yastami'u minha, orang tadi duduk mendekati penyanyi tersebut dan ia dengarkan daripadanya, subba, maka akan dituangkan fi uzunaihi, di kedua belah telinganya nanti, apa? Al-anuk. Anuk, apa sih anuk itu? Wal anuku bi dhammin nun, anuk huruf nunnya dhammah, wabil maddi, dan huruf alifnya atau hamzahnya panjang. Al-anuk, panjang, anuk. Apa artinya? Ar-rasasul mudhab, yaitu adalah timah yang dilelehkan. Jadi timah yang dilelehkan itu maksudnya timah yang dipanaskan sampai meleleh, mencair. Itu coba kalau ada timah kita bakar sama api, dia mencair, coba japai, panas enggak? Ya pasti melepuh tangan saya. Nah nanti bukan tangan kamu yang melepuh, tapi telinga kamu nanti akan dituangkan dengan timah yang meleleh tadi. Timah yang dipanaskan sampai meleleh dituangkan ke telinga kamu. Kenapa? Karena kamu suka mendengar biduan-biduan menyanyi. Itu hanya mendengar, yang menyawer lain lagi. Saweran lain lagi, itu yang suka nyawer-nyawer tuh. Hati-hati. Enggak main-main ini. Ini hadis rawahu Ibnu Qutaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah. Rasulullah yang bilang, beliau yang tahu tentang hal ihwal di hari kiamat nanti. Nah, beliau yang tahu sallallahu alaihi wasallam ini mengabarkan ke kita bahwa yang suka dengar-dengar biduan nyanyi itu, yang suka karaokean, ini yang hadirnya aja, yang ngadakannya lain lagi ceritanya ini. Kalau nggak ada yang ngadain, nggak mungkin orang dengar. Itu yang ratus-ratus orang yang ikut dengar, 100-nya itu dituangkan nanti. Timah yang mencair atau meleleh tadi ke telinganya, panas. Itu semua gendang telinganya hancur.
Na'udzubillah, sakitnya bagaimana itu? Kamu kalau lagi sedang sakit telinga, sedang ada iritasi di telinganya, atau sedang radang telinga, aduh sakit, datang ke THT. Ya, ke rumah sakit bagian THT. Telinga saya sakit. Itu kalau sudah sakit saya nggak bisa tidur. Oh, itu belum dituangkan timah panas itu. Nggak bisa tidur kamu. Bagaimana kalau dituangkan timah panas? Ah, oh senang dengar. Siapa? Ikam anak pengantinan nggak? Insyaallah hari Minggu nih mengundang karaokean lah, pasti. Pasti. Untung gak ada wajib. Ada wajib ya, mah wajib. Artisnya orang mana? Orang wah, orang Banjar, artis lokal. Ada aku Nadir. Coba undang artis luar sana. Waduh. Hati-hati kamu. Apakah ini berlaku dalam acara perkawinan saja? Enggak, semua acara apapun. Kalau kamu suka dengar kayak gitu, dituangkan tuh telinga kamu dengan timah yang meleleh. Tapi kan saya baru saja dengarkan Al-Quran dibacakan. Habis itu nyanyi-nyanyi, saya dengarkan lagi musiknya. Quran kamu tadi tidak bisa membantu kamu, karena kamu minum susu tapi dicampur dengan racun tikus. Susu kamu tidak menyelamatkan kamu dari keracunan. Wala talbisul haqqa bil batil. Ini kamu samakan yang hak dengan yang batil jadinya. Ini kan acara musabaqah Quran. Iya, bagus musabaqah Qurannya, tilawat Qurannya, tapi kenapa ada artis nyanyi-nyanyi di panggung, dibikin kayak diskotik? Gak punya akhlak kamu sama kitabullah, gak punya adab kamu sama kitabullah. Umat akhir zaman kayak gini. Mau marah ada juga, mau nangis juga iya. Ya Allah, sedih sekali ini dia. Mau marah karena itu kemungkaran, mau nangis karena mereka ini orang berpengetahuan. Agama yang dibawa diskoan, tripping-trippingan setelah Al-Quran. Dulu pernah terjadi kayak gitu, terulang lagi kejadian yang sama. Apa nggak cukup teguran yang dulu? Jadi mesti harus ditegur lagi. Apa perlu Allah Ta'ala nanti yang negur? Sudah ditegur sama corona, akhirnya yang kayak gitu nggak ada. Hilang corona, gitu lagi. Apa mau ditegur lagi dengan yang lebih dahsyat dari corona ini? Cukup. Pakai akal, pakai otak. Kok bisa 2 tahun nggak bisa aktif kita? Aktif dalam keagamaan, aktif dalam majelis belajar mengajar, aktif dalam Al-Quran. Kok bisa ya 2 tahun kayak gitu? Apa nggak diambil iktibar itu? Jangan-jangan tuh negur saya yang dulu mengadakan acara Al-Quran pakai musik-musikan dan dangdut-dangdutan, jingkrak-jingkrakan. Mungkin teguran bagi saya, mestinya dijadikan bahan renungan itu. Allahu Akbar. Biar bagaimanapun apapun alasannya, labelnya agama kayak kalau sudah kayak gitu ya nggak diperbolehkan dalam agama. Kalau sudah ada kemungkaran di dalamnya nggak diperbolehkan dalam agama. Hatta solawatan, nanti solawatan tapi laki-laki perempuan nyampur aduk di sana. Solawatnya dibaca, nabinya dipuji, ajarannya diinjak-injak, dibelakangi, nggak bisa. Nah sekarang ente dipuji orang, Masya Allah kamu ini orangnya dermawan. Habis itu baju ente disobek sama dia di depan ente langsung, plak sobek. Kamu Masya Allah orangnya penyantun dan ramah, sendal ente diputuskan talinya di depan mata ente sendiri. Kamu ini Masya Allah orangnya baik hati. Habis itu dia ditampar sama dia. Kira-kira pujian dia tadi berarti nggak bagi kamu? Kamunya dipuji, Masya Allah kamu hebat, baju kamu disobek. Masya Allah kamu ini penyantun, sendal kamu diputus talinya. Masya Allah kamu ini baik hati, pak ditempelengnya muka kamu. Senang kamu? Kalau kamu tetap senang juga, nggak punya akal kamu. Ya, nabinya dipuji, ya Rasulullah salamun alaik, syariatnya diinjak-injak. Mana bisa kayak gitu? Nah ini harus bijak begitu. Kita
Kita pengen membahagiakan Rasulullah sesuai dengan yang beliau inginkan. Makanya amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman dengan Allah dan segala yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman dengan Rasulullah dan yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Jangan sekarapmu dewe, semaumu, yang penting asyik, yang penting happy. Waduh, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita semua. Allah selamatkan dari fitnah-fitnah agama, fitnah-fitnah yang melanda agama, juga fitnah-fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa tataffulu fil walaimi wa huwa dukhulu bi ghairi idznin aw dukhuluhu haya aw adkhaluhu hayaan wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan bahas tentang hukum tatafful. Apa tatafful itu? Nanti akan dibahas. Tatafful itu menyerawin bahasa Banjarnya. Diundang gak ada, timbul hadir. Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab.